permasalahan kita adalah inkompetensi di semua bidang. Berarti kan masing-masing naungan. Iya, tapi kita punya musuhnya beda-beda. Nggak sama gitu. Apapun lulusan kita, musuhnya kita beda. Tapi kita bisa nyalahkan siapa aja. Pemerintah kita bisa salahkan, industri bisa kita salahkan. Nah itu. Nah inilah akibat dari menurut saya, ini akibat dari kita punya musuh yang berbeda. Contohnya kayak pendidikan. Musuhnya pendidikan siapa sekarang? Inkompetensi pertama. Tapi menyalahkan pemerintah. Tapi nggak ngeliat diri sendiri nih. Kebanyakan nih. Udah dapat malah nggak mencoba untuk jadi lebih baik, tapi mencoba kayak mana kerja lebih sedikit ya. Ya udah aman nih. Tidak aman nih. Ngapain kita kerja banyak-banyak? Katakan seperti itu. Tapi itu yang saya dari pandangan saya. Semoga saya salah. Semoga aja. Semoga saya salah. Sebagai yang di bidang ini kan jurusan tadi kan, ini kan di bimbel kan. Ini kayak mana nih melihat ke depannya nih? Kalau bimbel sih kan memang pemiliknya bukan negara, ya kan? Swasta. Nah, tadi swasta juga. Penilaian terhadap guru bimbel itu memang wajib setiap tahunnya. Pertama memang targetnya ya tadi, ini guru ini bisa dipertahankan atau enggak. Yang kedua bisa ditingkatkan kualitasnya. Walaupun yang memang yang seringnya itu yang kedua tadi, yang dicari itu adalah bagaimana nih guru ini bisa meningkatkan kualitasnya. Maka kalau di bimbel saya itu tiap tahunnya itu memang ada yang namanya angket tutor. Sama ada angket tutornya. Yang menilai siapa angket tutor itu? Murid. Oh iya. Murid yang ngajar tapi ya yang diajar maksudnya. Itu. Berarti tingkatnya SD juga udah? Iya, SD, SMP, SMA. Biasa boleh tahu nggak indikator penilaian itu seperti apa kalau? Pertama karena kita di bimbel itu kan beda dengan guru sekolah ya. Yang pertama tuh ada aspek kayak menyenangkan. Habis itu ada aspek materi juga. Bahkan kerapian juga ketika di kelas itu gimana? Itu penilaian. Itulah salah 3 dari beberapa aspek yang dinilai ya. Lalu masih banyak lagi itu lah. Terus bagaimana tadi yang paling penting tadi tuh pengelolaan kelas. Bagaimana dia bisa mengelola kelas, yang itu juga penilaian juga. Sepertinya dari tadi omongan Toha, kayaknya kita semua setuju ya kayaknya. Secara tidak langsung kita semua setuju. Kalau swasta tuh menjaga kualitas. Kalau yang pemerintah itu apa itu kualitas? Mereka lo masih mempertanyakan, menjalankan kewajiban aja sih kayaknya. Iya. Tapi masih gini loh, kalian paham nggak kayak mereka tuh masih mempertanyakan kualitas yang baik itu apa? Sedangkan yang swasta itu ini loh standarnya. Lebih terfokus ya kalau swasta nih. Kalau pemerintah nih banyak yang diurus. Jadi yang dicari cuman yang sampai jatuh kita di pendidikan jurusan pendidikan. Evaluasinya seperti apa? Kampus itu punya evaluasi nggak sih, maksudnya lulusannya? Contoh kita anggap aja di kampusnya Toha dari 400.000 itu menghasilkan 20.000 tadi, 20.000 lulusan. Dalam maksudnya kampus pendidikan, Mbak? Ya kampus pendidikan. Kampus saya doang. Ya, kita anggap aja dalam satu tahun 5.000 orang. Iya, boleh lah. 5.000 orang. Keterbutuhan di daerah cuma 3.000 orang. Tapi bagaimana kampus mengevaluasi dong? Bagaimana kampus mengevaluasi mahasiswa mereka yang lulus overload? Apakah terserap industri apa tidak? Terjadi evaluasi nggak sama kampusnya? Oke. Kan harusnya itu jadi bahan evaluasi ya. Kalau misal seandainya gini, lulus 5.000, terserap 3.000, apakah semester selanjutnya di angkatan selanjutnya mereka akan buka untuk 5.000 lagi? Kan enggak kan, pasti dikurangin kan? Dikurangin. Kan balik lagi, harusnya kan ada pendataan seperti itu ya. Tapi menurut yang saya pahami nih, sampai saat ini sepertinya itu tidak ada batasan. Mana kemampuan dari kampusnya aja. Misal tahun ini kita kampusnya tahun ini bisa masukin 1.000, tapi nggak ada ngelihat data itu, cuma ngelihat fasilitas kita masih bisa 1.000, kita masukin lagi 1.000, tahun depan 1.000 lagi, karena fasilitasnya bisa 1.000, malah tahun depan mungkin diperbesar lagi fasilitasnya, jadi 2.000 lagi. Jadi yang dilihat itu tidak menganalisis industrinya, tapi menganalisis kemampuan kampusnya. Jadi kan mengakibatkan seperti bias ya.
Kampus pengen sebanyak-banyaknya, industri tidak bisa sebanyak-banyaknya. Ya, Kita kan nggak bisa maksa industri itu langsung ceklak jadi Ya. gitu kan. Industri kan pelan. Tapi kan ini terlihat kita memfokuskan di kampus di jurusan pendidikan saja. Pendidikan tuh overload. Ketika overload, tidak ada yang menghargai pekerjaan itu. Dibayar murah. Ketika dibayar murah, nggak ada yang mau jadi profesi itu. Ketika nggak mau yang jadi profesi itu, otomatis pendidikan tidak laku dong harusnya. Tapi sampai saat ini toh laku aja. Karena ya tadi secara industri ada yang menting S1 aja. Ya, Kayak ada caranya kan untuk Ada. dapat ini, tapi kebanyakan nggak dapat ini kan. Jadi secara makanya dari pemerintah sendiri kan ini Mereka udah udah mau nutup itu mau sebenarnya. nutup tuh ya karena ini mungkin Menurut kalian kenapa awalnya pemerintah mau nutup itu tapi nggak jadi? Menurut kalian apakah ada kue yang disenggol atau kayak gimana? Enggak. pendapat. Gini. Itu kan salah satu, kalau dari yang saya baca sih, Ah. itu mungkin salah satu opsi dari beberapa opsi. Salah satu opsi beberapa opsi. Karena kan opsi seperti yang itu. kedua akan dikembangkan. Iya, opsi kedua mungkin ada opsi ketiga lagi, mungkin nggak tahu kita. Berarti Nah. ini masih spekulasi buta ya. Nah, berarti? maka kita balikan ke tema sebenarnya, yang harus kita lakukan sekarang sih antara ini kan kita bicara pemerintah ya, berarti kan antara pemerintah sama masyarakat kan, karena yang lulusan kan kita sebagai masyarakat. Maka sebenarnya yang seharusnya kita lakukan tuh ya kita paham akan segmen kita masing-masing. Segmen pemerintah itu perannya sebagai apa, kita sebagai masyarakat perannya seperti apa. Segmen pemerintah tadi mungkin boleh, tadi kayak motong kuota itu boleh juga. Maka tapi tidak cuma itu dong, harusnya ada yang lain. Salah satunya tadi pembukaan lapangan pekerjaan. Kemudian yang paling penting nih ya, mendidik masyarakat itu kan perannya pemerintah juga. Sudah tercantum di undang-undang dasar. Betul. Nah, kalau misalkan ini masyarakatnya belum terdidik, berarti kan perannya pemerintah ini belum terjalankan. Oke. Di satu sisi juga masyarakat juga harus paham perannya sebagai apa. Nah, perannya masyarakat ya itu tadi membangun bagaimana lingkungan masyarakat itu memang jadi lingkungan orang-orang yang terdidik juga gitu. Kan jadi kan gitu, kalau gitu kan sinkron tuh enak tuh kan ya, nyaman. Bukan kayak hanya mementingkan satu segmen aja. Kayak pemerintah cuma pahamnya ini tapi tidak lihat nih masyarakatnya gimana gitu. Jadi ya memang sebagai pemerintah sorry banget pemerintah tuh memang ladangnya untuk dikritik gitu. Nah, Sorry banget nih karena memang itu tadi tugasnya pemerintah tuh ya memang berat. Kalau menurut aku ya. Iya. berarti secara program ini nih apa istilahnya? Isunya ini Ya, itu isunya tadi tuh. yang ngelempar nih sebenarnya oke enggak? Solusinya, Bukan. Secara ini. solusi dia. Secara dia kasih nih bilang beberapa prodi jurusan dihapus. Tapi Karena- sadar gak kalian? Sorry ya potongnya. Ya, enggak. Sebenarnya nih isu ini nih adalah pengembangan dari isu yang dulu. Tahu Yang enggak? mana? Pernah ingat nggak? Yang pemotongan Bukan, kuota. bukan. Ada yang serupa tapi mungkin kata-katanya berbeda. Apa? Kuliah tuh kebutuhan tersier. Oh, waduh. Tapi sepertinya secara tidak berkualitas ya cara menyampaikan Ya, yang makanya, itu ya. makanya Ini lebih dibagusin aja. Bukan PR. tapi kalau misalkan kita lihat juga ya, kalau kampus negeri umumnya pembicaraan kuliah tuh kebutuhan tersier tuh makin nampak. Yang makin terlihat. Kenapa? Pertama, UKT itu kan uang kuliah tinggal dalam di kampus negeri ya. Ya, ya. Tiap tahunnya tuh Pak naik terus. Naik. Nah, betul. Walaupun kampus negeri ya, nah, itu hampir bisa bersaing lah dengan kampus swasta. Walaupun memang mungkin ada beberapa kampus yang uang kuliah tinggalnya memang tinggi, tapi memang kualitasnya bagus kayak mungkin kayak UGM tuh. Nah itu memang mampu bersaing. Oh iya, lanjut. Ya, Contoh Mas, Iya. tolonglah, tolong. Saya kan nggak tahu Bagus. kampus, iya bagus kan, bagus kan, bagus kan. Apa UGM nggak ada Bagus jurusan kan? UGM nggak ada jurusan pendidikan. Bukan, kita nggak ngomong pendidikan ini. nggak ada dia UNJ Nggak ada semua. UNJ, UNJ dia. Oh, UNJ itu semua. UNJ itu pecahan UGM. Ya. Singkat begitu. UGM versi pendidikan. Ya, emang Iya. makanya sebelahan. Nah, oke. Ya itu ya tadi. Maka memang kalau misalkan kita lihat arahnya memang kayak fakultas ini memang pengen diarahkan tadi kebutuhan tersier. Makanya
uang kuliah tunggal nih kayaknya ya, semoga saya salah, itu kayak tadi tiap tahunnya itu selalu dinaikkan. Plus juga ada kampus-kampus yang mungkin kayak ada yang tipikal kampus tuh negeri, ada berbadan hukum sama tidak berbadan hukum tuh. Nah, kampus Ada kampus yang tidak berbadan hukum. ada. Dia kampus Kalau negeri. badan hukum tuh enak bang, dia mau mengembangkan bisnis bisa. Nah, itu keren. bikin ini, bikin itu, Tuh. bikin SPBU salah satunya, bisa. bikin rumah sakit apa gitu. Kenapa gitu bisa gitu? Karena bedanya tuh gini sebenarnya. Bedanya kampus berbadan hukum dengan kampus yang tidak berbadan hukum itu adalah penerimaan jalur penerimaannya. Yang berbadan hukum tuh banyak nyerap Sumber dananya. sumber dananya itu dari mahasiswa yang daftar lewat jalur mandiri. Makanya kuota mandiri lebih banyak daripada kuota yang lewat jalur rapot sama jalur tes. Kampus yang apa tadi? Saya lupa. Yang berbadan hukum. Nah, kayak gitu. Salah ya, enggak tahu, lupa saya antara berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang pakai gitu. Makanya kalau misalkan kita lihat ciri-ciri kampusnya biasanya lebih megah. Fasilitasnya lebih lengkap. Itu kampus-kampus berbadan hukum. Jadi harganya tuh harga uang kuliah itu memang ditinggikan. Maka mungkin arah yang isu yang tadi itu pengen diarahkan ke situ lagi. Mungkin. Kalau misal memang isu kuliah adalah kebutuhan tersier, kenapa kampus kita lebih banyak dari Cina? Kampus swasta kali. Semua kampus Tiba-tiba ras. kampus gini ya. Kita bandingin dengan Cina. Cina tuh daerah nih, apa Cina apa nih kampusnya? kampusnya. Oh, kampusnya. Jumlah kampus. Iya, iya. Jumlah kampus Dan di Cina. tadi kan langsung tiba-tiba Iya, ini penjelasannya. Jumlah kampus di Cina yang datarannya lebih besar dari kita. Iya. Itu lebih sedikit loh dari kita. Yang Sedikit. datarannya lebih kecil dan manusia kita lebih sedikit loh dari ini. Tapi kampus kita lebih banyak. Oke. Tapi pemerintah membawa isu pengen pemangkasan jurusan dan bilang kalau kampus itu kuliah itu adalah kebutuhan tersier, tapi tidak berbanding lurus dengan berapa banyak kampus yang ada di Indonesia. Kemudian pemerataan kualitas kampus Iya. di berbagai daerah tuh enggak rata. Enggak rata. Ujung-ujungnya numpuk di Jawa. Iya, itu dikarenakan juga satu daerah punya banyak kampus. Pemerintah tidak bisa fokus dong. Dan maksudnya keterbutuhan banyak kampus itu juga tidak berjalan lurus dengan hasil akademiknya yang dikeluarkan dari kampus. Kita tadi contoh pendidikan tadi, keluarnya nggak juga berbanding lurus. Kalian pernah tidak melihat penelitian yang di kampus dipakai untuk pemerintahan? Saya sampai saat ini di Indonesia belum pernah melihat. Mungkin ada tapi belum banyak. Nggak signifikan. Jadi fungsi kampus untuk pemerintahan Kebanyakan enggak ini. Nggak signifikan, kan? Teraplikasikan. Iya. Penelitiannya bagus-bagus gitu kan. Iya. Tapi enggak ada yang dilirik pemerintah. Nah, makanya jadi maksudnya apa gunanya kita punya banyak kampus, tapi satu kampus aja pengaplikasiannya tidak berbanding lurus untuk pemerintah. Pemerintah dengan kampus punya jalurnya masing-masing. Tapi di beberapa tempat di Cina, kampus itu adalah muaranya. Jadi pemerintah punya permasalahan dilempar ke kampus dulu. Kampus disuruh mikir, suruh bikin penelitian, cocok tidak, baru menghasilkan sesuatu. Ketika menghasilkan sesuatu, pemerintah baru mengidentifikasi cocok tidak, solusi ini digunakan di pemerintahan. Tapi kita tuh tidak pernah, saya tidak pernah melihat, mungkin ada, cuman saya tidak pernah melihat di mana apa yang diteliti di kampus digunakan oleh pemerintah. Lebih banyak kayak kampus bikin programnya sendiri untuk masyarakat. Pemerintah punya program sendiri untuk masyarakat. Kenapa tidak pernah ada jembatannya? sembarangan gitu. Dan menurut saya karena tidak ada jembatan ini, jadi orang boleh dong yayasan buka kampus jadi industri doang dong. Tidak ada ini dong, tidak ada kontrol quality dong dari pemerintah. Ketika pemerintah sibuk dengan program sendiri, kampus sibuk dengan program sendiri. Enggak kayak gitu, kayak memang ini nih kue yang berbeda, nggak boleh disentuh masing-masing. Beda-beda bidang lah. Iya. Makanya tadi saya singgung, apakah ini pemerintah menyenggol kue orang lain? Sepertinya dengan logika pikir yang saya sebutkan tadi, kayaknya ini memang Ada kue yang lain nih, buat. kue lain nih disentuh nih. Jadi makanya pemerintah ngubah statement. Yang awal udah mau ngapus tapi bakalan dikaji lagi. Dikaji lagi ini seperti kayaknya kue ini ada yang kena nih, kuenya nih. Iya. Ada ini masyarakat yang
Ada masyarakat yang kuenya udah kenyang nih, udah banyak kuenya nih, tiba-tiba disenggol pemerintah. Yang harusnya bisa Karena itu baru pendidikan lah ya. Baru bisa pendidikan nih. Jadi Baru sebenarnya sih bisa pendidikan ya hampir. sebenarnya sih inti kalau saya sih mikirnya inti dari semua ini adalah kompetensi kita. Iya. Kita sangat tidak tidak ada SDM kita istilahnya tidak punya kompetensinya lah untuk melakukan hal yang lebih baik. Kita tuh mandek di evaluasi. Jurusan ini belum jurusan Oh yang kayak lain seni tadi nggak ada. Seni Itu habis Jadi, tuh bang. jadi itu pasarnya nggak ada. Content creator ya? sebenarnya bukan pasar yang nggak ada. Wah, Apa pasarnya yang semu istilahnya. Pasarnya di Indonesia nggak ada, tapi di luar karya kita itu luar biasa dicari. apa? Lukisan, patung, lukisan. Ya, seni. tari di luar negeri itu dicari. Tapi di Indonesia karena kita tidak pernah menghargai seni itu seperti kita menghargai ekonomi. Dicari, cuman kan nggak mampu beli. Iya. Bayar. Menurut kalian berapa banyak orang yang punya lukisan di rumahnya? Ya, Pak SBY berapa? Pak SBY bisa bikin tiap hari ya. Pak SBY bisa Nah, bikin dia, hari, dia Bang. nama udah gede. Ya, ini tanya Dia ke pertanyaan ini. Tommy Puro bagus Rumah tuh. masing-masing ada lukisan nggak? Nggak ada. Patung ada nggak? Foto sih. Kita tuh sebelum kita ngomongin seni, kita tuh harus ngomongin perut kita dulu. Iya. Perut kita lu belum kenyang. Kayak mana cara kita ngomongin lukisan? Coba kalian bandingkan dengan negara yang perutnya udah kenyang. Pasti ngomongnya seni. Contoh. Contoh, kalian bisa, menurut saya negara yang lumayan menghargai seni itu salah satunya Korea. Korea. Oh. Korea, mereka itu setiap seniman itu punya museumnya masing-masing dan memang dikelola pemerintah. Misalnya Yogi punya seni di Sintang. Pemerintah Sintang bakal menyediakan Yogi tempat untuk Nah, khusus untuk Yogi. Oh. Dikelola- Khusus ya. khusus karena dia berjasa membawa kota Sintang jadi terkenal. Termasuk salah satunya kayak industri film. Seni juga. Iya, seni juga. Tapi kalian Drakor, bayangkan segala macam. pemerintah bikin punya lembaga film, harusnya itu mengatur film, tapi malah kemarin terakhir mau bikin film bikin lembaga film. itu. Harusnya mereka ngurusin film tapi mau bikin film. Bikin film. One for all. One for all. Merah putih one for all. Nah, harusnya beda lagi. gini loh, harusnya mereka jadi lembaga pengawas loh. Ya. Nah, Tapi mereka malah kayaknya bikin film lah kita nih. Bikin film. nah, kan maksudnya kan Kalau itu BUMN bang. menunjukkan eksistensi Tapi dia. menurut kalian itu ada di tahap mana sih kesalahan kita tuh? Kayaknya permasalahan gitu tuh ada di identifikasi kalau kita punya masalah lah. Itu seni. Bukan solusinya lah kita, negara kita nih. Kita tuh tidak tahu masalahnya tuh di mana. Orang kayak kelulus aja. Oh ya, udah kita ngelakuin ini aja. Tapi kita tidak tahu masalahnya apa. Masalah Yalah. tidak pernah tahu kita. Dan yang ketiga adalah jurusan pemerintahan pak. Entah ilmu politik, ilmu pemerintahan Ya. segala macam. Kan Katanya nggak relevan dengan industri. Ilmu kayaknya politik itu. bukan nggak relevan. Kan? Ini sih sebenarnya balik lagi ya. Nah. Yang disoroti sebenarnya kan itu tadi balik lagi berarti di ranah kampus itu memang akan ada pemotongan tadi ya. Mau apapun lah itu intinya berarti kan di sini kita lihat adalah dunia pendidikan ini pengen sepertinya APBN-nya mungkin itu mungkin akan mau dialihkan mungkin karena kalau misalkan Nice tahu ya. nice POV, nice karena POV. karena kalau yang kita lihat ya Pangkas memang dulu di sini sebenarnya juga, pelan-pelan. APBN itu kalau untuk di pendidikan itu setahu saya ya itu untuk di eranya Pak Prabowo ini sekitar kurang lebih mungkin ada di angka 700 triliun. Tapi nah yang untuk dana mungkin dana kayak gaji guru, gaji dosen itu kurang lebih 120 triliun kalau nggak salah. Itu Terus campur uang gedung ya biasa anggaran. Iya, biasanya sih gitu. Campur uang gedung itu. Campur dengan pemeliharaan. Ya. 120 triliun terus untuk kayak pendanaan mungkin beasiswa, riset segala macam pak. riset macam itu kalau nggak salah itu ada di angka 90 triliun. Kecil kan jatuhnya. Jatuhnya Dengan kecil. seluas Indonesia sih Nah, kecil. sabar Mas. Iya. Tapi setengahnya itu dialokasikan untuk My Baby Girl. MBG. MBG.
Itu. Ada hampir setengahnya. Nah, ini fakta. Ini fakta. Fakta, fakta. Ini fakta, APBN. Dan ini fakta. Nah, dari dana 300 itu yang udah kejadian di saat ini itu ini fakta di keluarga saya juga ya. Ternyata mungkin masih ada kayaknya ya masih ada kekurangan. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena guru PNS guru honor di sekolah itu ada pemotongan gaji untuk MBG. Udah benar. atas dasar apa? Benar tuh. Ya. Kalau di kan guru saya tadi ya berdasarkan guru saya kan Ini kan ibu saya kan guru nih. Oh iya. Jadi ada Negeri. dana TPP Oh. itu dipotong kurang lebih 30%. Terus saya Bentar, TPP di bawah 30%. nah Besar tuh. perlu beli motor, beli mobil, beli Nah, motor. terus saya- itu perlu duit. Dari Kosaki. ada juga saya kemarin ngomong dengan salah satu guru di sekolah negeri juga di Sintang. Terus saya tanya kan, dia kan masih honor di situ. Hmm. Gajinya tinggal segini. Oh. Sama ada guru-guru PNS itu dipotong kurang lebih sekitar 10 sampai 15%. Yang TPP-nya tadi atau kapoknya? Itu enggak tahu tuh kalau yang itu tuh. 15 tadi, 15%. Itu enggak tahu tuh. Pertanyaannya, Nah, udah UMR belum gajinya? itu tuh. Belum kan? Apa Makanya itu, makanya balik lagi Apa itu MR? balik lagi keputusan yang saya katakan di awal. Kesalahan pertama adalah ketika tadi pemerintah itu berbisnis dengan masyarakat. Itu tuh yang paling benar. Maka tadi output yang kita inginkan kayak mungkin kualitasnya berdampak. Mau mengetahui kan ini masalahnya di mana tuh juga ketutup enggak bisa juga dilihat. Seperti di situ. Makanya tadi ya harusnya tadi pemerintah tuh ya wajib tahu lah sekatnya di mana, sekat yang harus dia kelola tuh yang seperti apa. Oke. Jangan yang mungkin karena tadi kata Mas bilang ada kue yang perlu dibagikan kan, ya, jadi udah yang penting kuenya kebagi, yang penting kuenya kebagi, tapi nggak lihat tadi dampak ke belakangnya seperti apa. Kayaknya memang tidak pernah memperhatikan dampak ya. Kayaknya sih. Decision yang diambil tuh tidak memperhatikan dampak. Semoga kita salah ya, semoga kita salah. Semoga datanya salah. Semoga kita salah. Tapi saya Semoga yakin- omongan kita salah. Tapi saya yakin itu benar. Ya, tapi saya yakin juga pemerintah juga udah mikirin Betul, betul. untuk dia sendiri. Mungkin sebagian kecil ya. Udah mikir. Sebagian yang kena. Siapa sih yang mau kerja di lingkungan toksik? Kan nyelamatin pantat Iya. masing-masing. Kita juga nggak kasarnya, bisa, Pak. kalau kita memahami keadaan, kita nggak bisa juga nyalahkan 100%. Pasti ada orang-orang yang pengen ngubah arus tapi Bawa harusnya terus. Harusnya terus. Ke bawah arus juga, bawa sistem. Iya. Nggak ada Pasti ada. nggak ada kuasa juga dia. Iya. Udah, Jadi ada banyak hambatan, terlalu banyak hambatan. Memang kayaknya bom aja lah. bom waktu. Seperti kemarin. Bom aja lah udah. Terus Sebenarnya tadi yang katanya idenya yang dari Cina itu sebenarnya bagus juga dan tridharma program tinggi kan arahnya kan ke situ juga. Iya, emang Arahnya ke gitu. situ. Harusnya kan Cuman bagus juga. Cuma tadi balik lagi kalau masing-masing misalkan kampus. iya, Bukan enggak akan bisa berjalan kalau misalkan itu akan terjadi seperti ini. Cuma tadi sekatnya itu adalah masalah pertamanya itu tadi masyarakat pemerintah tuh masih berbisnis dengan Beda kue, satu donat, Iya, satu bolu. iya. Kita Coba nggak bisa dijadikan satu tempat karena dua-duanya punya loyang yang beda. Iya. Tuh. Boleh nggak kita loyang yang kita dempetkan? Oh, nggak mau dua-duanya. Kuenya nggak mau dempet. Beda rasa. Beda rasa. Yang makan kayaknya aku mau makan donat aja lah hari ini. Kayaknya Masa mau makan irisannya donat aja. sama. Nggak boleh dua-duanya kan? Satu Nggak maca, boleh. satu kopi. Tapi ada orang yang bisa dua-duanya. Ya ada maca kopi. Maca kopi. Maca kopi. Betul juga. Oke. Sudah 1 jam. Gitu. Tidak terasa ya. Tidak terasa? Ya, sudah. Mungkin dari teman-teman ada kesimpulan? Satu saja cukup untuk menutup segmen kali ini. Terkait Sebenarnya kesimpulan udah saya omongkan di tengah tadi sih. Iya. Jadi ya kita akan harus sadar ya dengan sekat kita. Masyarakat tahu sekatnya seperti apa, pemerintah juga harus tahu sekatnya seperti apa. Dan nanti ketemu di tengah-tengah. Nah, akan lebih baik lagi kalau misalkan sistemnya itu juga harus dengan sistem yang benar-benar dikelola dengan benar-benar. Atau bukan sistem-sistem yang buatan-buatan. Makanya di sistem pemerintahannya itu yang harus yang diperbaiki lagi agar tadi ketemu sekatnya. Oke, sistem. Bagaimana dengan orangnya? Kalau misalkan sistemnya sudah benar, maka tadi Apakah orang yang jelek juga Tentu. akan mengubah sistem itu? nah kalau orang yang jelek itu balik lagi. itu. Nah kalau orang yang jelek mau sejelek apapun orangnya, kalau misalkan sistemnya udah benar, dia pasti akan ikut sistemnya. Oh ya. Oh iya? Ya, kalau misalkan sistem buruk, orang sebaik apapun pasti ngikut sistem.
Balik tuh. Pasti akan kayak gitu. Maka tadi Itu jadi argumen lain tuh. Jadi ada perpecahan lain. maka tadi Nggak jadi kesimpulan tuh kalau kamu gitu tuh. balik lagi ya tadi. Sebenarnya tadi pertama tahu sekatnya, maka udah tahu sekatnya, perbaiki lagi tadi sistemnya. Dah, pokoknya kalau dari aku kabur aja dulu, bom Indonesia. Oh. Mas, Oke. terlalu anu Mungkin nih. Iya, terlalu Kita cukupkan dulu ya. Terlalu apa ya? Kita cukupkan dulu. Iya, boy. Daripada di bom ya kan? Heeh. Daripada di bom. Mending kabur dulu. Iya. Kabur dulu, Ini dari- kita kabur dulu, abis itu dibom. Oke. Daripada dipantau ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai menit ini. Heeh. Semoga teman-teman dapat mendapatkan insight dan manfaat yang baru ya. Iya. Asik. Ya, Aku bisa. adalah Miss Pregi dan co-host Wawan Susah undur diri. Ya. Terima kasih. Kita Ya. ketemu di episode selanjutnya. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sorry. gini, oke? Oke. Yuk. Hidup Jokowi. Jokowi. Itu efektif loh untuk siapapun itu. Loh. Ngapa? Kenapa ketawa? Loh.